Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 1% lebih ke angka 6087. Tadi jam 5 sore kami telah mengupload satu video yang membahas saham-saham downtrend yang mulai bergerak naik. Dan di video ini saya akan menganalisa beberapa saham yang malah bergerak naik di saat ada sentimen pengetatan PPKM Mikro. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham RAS. Kemarin kita sudah tahu bahwa pemerintah akan melakukan pengetatan, yaitu untuk mall dan restoran atau tempat makan dan sebagainya akan tutup jam 8 malam. Dan untuk restoran juga yang boleh makan untuk dine in itu 25%. Sehingga itu merupakan sentimen negatif untuk saham-saham yang bergerak dalam sektor tersebut. Jadi seperti RAS harusnya ini merupakan sentimen negatif. Tapi bisa kita lihat hari ini malah RAS naik 7% lebih. Dan jika kita lihat di grafik, secara tren saat ini untuk jangka pendek RAS masih bergerak sideways. Dengan support jika kita lihat berada di harga 650, untuk resisten di harga 700, ada resisten EMA 50 di 715 dan garis EMA 150 di harga 730. Jadi selama 2 minggu terakhir ini RAS masih sideways dan berada di antara support dan resisten ini. Setiap kali menyentuh support berhasil rebound, saat mendekati resisten gagal break dan turun kembali. Kemarin juga turun menyentuh support dan hari ini berhasil rebound. Jadi memang trennya masih sideways dan lebih aman untuk kita swing trade daripada hold lama-lama. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih mengarah ke atas. Dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 7% ini malah disertai akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Dan asing 3 hari terakhir ini juga masuk melakukan akumulasi. Nah selama 2 minggu terakhir ini jika kita lihat ini masih sedikit akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat minggu ini saya lihat RAS masih ada potensi untuk naik mengetes garis EMA 150 atau garis EMA 50. Apabila berhasil break, maka target berikutnya adalah di harga 800. Jadi apabila berhasil break, ini akan berubah menjadi support dan resisten berikutnya di harga 800. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli di sekitar support di harga 650 bisa pertimbangkan apabila minggu ini RAS masih gagal break dari garis EMA 150. Karena apabila gagal break, RAS akan turun kembali mengetes support di harga 650. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry besok, sebaiknya sangat hati-hati dan saya tidak menyarankan untuk entry walaupun besok RAS masih berhasil naik menuju garis EMA 150. Karena kenaikan hari ini sudah lumayan tinggi dan sudah dekat dengan resistennya. Selanjutnya saya akan menganalisa saham MAPI. MAPI hari ini naik 4% lebih. Memang tidak setinggi RAS, tapi secara tren jika kita lihat pergerakan RAS dan MAPI hampir sama. Sama-sama saat ini bergerak sideways dan berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Untuk MAPI supportnya saat ini di harga 700. Dan hari ini juga MAPI sempat turun mendekati harga 700, tapi pada saat penutupan atau mendekati penutupan, MAPI masih bisa berhasil naik dan ditutup di zona hijau. Tapi jika kita lihat memang secara tren MAPI masih sideways dan setiap kali menyentuh harga 700 masih bisa bertahan dan rebound kembali. Tapi saat menyentuh garis resisten di EMA 50 dan 150 beberapa kali terlihat MAPI masih gagal break. Untuk garis EMA 50 saat ini berada di harga 760, sedangkan garis EMA 150 di harga 765. Pada tanggal 11 Juni kemarin, MAPI sempat berusaha untuk break, keesokan harinya sempat naik di atas garis EMA 50 dan 150, tapi langsung naik menyentuh resisten berikutnya di harga 800. Sehingga masih gagal break dan mulai turun kembali. Jadi menurut saya pergerakan MAPI akan sama atau mirip dengan RAS. Apabila salah satu naik, ada potensi yang berikutnya atau temannya akan mengikuti kenaikannya. Karena memang secara tren atau secara grafik juga hampir sama. Untuk garis MACD juga bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke atas.
Dan dari data broker summary jika kita lihat, kenaikan hari ini tidak disertai adanya akumulasi. Jadi beda dengan RAS yang ada akumulasi besar, tapi asing jika kita lihat untuk saham MAPI ini selama 2 minggu terakhir ini sudah terus masuk melakukan akumulasi. Jadi trading plan-nya menurut saya MAPI hampir sama dengan RAS. Apabila teman-teman telah berhasil beli di sekitar harga 700, bisa pertimbangkan apabila minggu ini MAPI masih gagal break dari kedua resisten ini. Dan apabila berhasil break, kita masih bisa hold. Jadi target berikutnya di sekitar harga 800 untuk take profit apabila gagal break. Karena memang harga 800 ini beberapa kali juga gagal ditembus oleh saham MAPI. Jadi ingat, kondisi saat ini sebenarnya sentimennya masih kurang bagus untuk saham-saham seperti MAPI maupun RAS. Jadi walaupun ini ada naik, ini bisa saja kenaikan hanya sementara. Jadi manfaatkan untuk trading jangka pendek. Berikutnya saya menganalisa saham ACE. ACE hari ini juga ditutup naik hampir 2% ke harga 1340. Tapi jika kita lihat di grafik, ACE saat ini masih bergerak sangat downtrend. Jadi sebelumnya masih berada di atas harga 1400, saat ini sudah berada di bawah harga 1400. Jadi harga 1400 saat ini merupakan resisten. Sedangkan untuk support bisa kita lihat di harga 1300. Jadi kemarin sempat menyentuh daerah support ini dan masih bisa rebound. Tapi secara tren hati-hati, ini masih downtrend karena masih gagal naik menembus garis MA 50 dan 150. Dan untuk garis MACD juga saat ini masih mengarah ke bawah. Jadi jika kita bandingkan dengan saham RAS dan MAPI, ini trennya atau grafiknya masih kurang bagus. Dan dari data broker summary jika kita lihat, kenaikan hari ini tidak disertai adanya akumulasi maupun distribusi. Sedangkan asing terlihat melakukan sedikit akumulasi setelah 2 minggu terakhir ini melakukan distribusi pada saham ACE. Jadi dari data yang kita dapat, walaupun hari ini bergerak naik, menurut saya candlenya juga kurang bagus karena doji. Jadi memang minggu ini masih ada potensi untuk naik mendekati resisten di harga 1400. Tapi untuk teman-teman yang hari ini sudah berhasil membeli atau kemarin sudah membeli di sekitar support di harga 1300, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu apabila minggu ini ACE mulai turun saat menyentuh atau mendekati harga 1400. Karena untuk saham downtrend selalu saya jelaskan, walaupun ada polanya turun pasti akan ada rebound sementara atau ada candle hijau sementara. Tapi bukan berarti ada candle hijau berarti akan terus melanjutkan kenaikan. Karena ada turun sudah lumayan lama, 2 candle hijau lanjut turun. Ini bisa saja 2 candle hijau tapi masih turun kembali mengetes support di harga 1300. Jadi yang punya teman-teman sudah berhasil membeli di harga bawah harus hati-hati, harus sangat disiplin karena saham ini masih sangat downtrend. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham Pewon. Saham Pewon saya analisa karena emiten ini juga mempunyai beberapa mall di Surabaya dan Jakarta. Sehingga adanya jam malam ini pasti berdampak pada saham ini juga. Dan secara tren jika kita lihat saat ini Pewon masih bergerak sangat downtrend. Dan walaupun hari ini ditutup naik 0,92% ke harga 438, candlenya masih candle merah. Dan malah ada garis shadow yang lumayan panjang ke atas. Jadi menurut saya ini candlenya kurang bagus. Dan beberapa hari terakhir juga memang kebanyakan candle merah. Jadi apabila teman-teman hari ini sudah berhasil membeli saham Pewon, harus hati-hati juga. Secara tren ini sahamnya masih kurang bagus. Dan untuk garis MACD jika kita lihat saat ini juga masih mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary jika kita lihat, kenaikan hari ini juga tidak disertai adanya akumulasi. Sedangkan asing dalam 1 minggu terakhir mulai masuk mengakumulasi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, jika kita lihat support saat ini di harga 430, sedangkan resisten di harga 450. Jadi hari ini sempat berusaha untuk naik di atas resisten 450 dan masih gagal, sehingga masih bergerak turun. Jadi minggu ini saya lihat Pewon masih ada potensi untuk naik kembali mengetes harga 450. Tapi selama masih gagal break, Pewon masih akan bergerak sideways dan masih ada potensi untuk turun di bawah support di harga 430. Jadi untuk saat ini sebaiknya hanya swing trade dan harus sangat disiplin. Jadi apabila terlihat minggu ini masih gagal naik di atas harga 450, sebaiknya take profit dulu. Tapi apabila minggu ini
berhasil break dari harga 450, maka resisten berikutnya di harga 480. Jadi apabila berhasil break, bisa kita pantau lebih lanjut, berarti garis downtrendnya mulai patah. Tapi apabila gagal break, hati-hati, downtrendnya bisa lanjut turun. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.